Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Pak Mul di YouTube channel Pak Mul. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika lagi ya. Lanjutan dari trigonometri di kelas 11, yaitu tentang penjumlahan sudut, kemudian pengurangan sudut ya, dikaitkan dengan nilai sinnya, cos dan nilai tangan. Nanti akan kita kupas rumus-rumusnya, kemudian beberapa contoh soalnya agar kalian bisa lebih paham. Jangan lupa, Pak Mul selalu mengingatkan untuk selalu like, kemudian subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian agar kalian mendapatkan video-video update yang terbaru dari Pak Mul. Semoga bermanfaat video ini dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, kita mulai pembahasannya tentang materi penjumlahan sudut ya di trigonometri. Oke. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan sudut lebih tepatnya di sini. Penjumlahan dan pengurangan sudut ya. Jadi yang kita jumlahkan dan kita kurangi sudutnya kaitan dengan trigonometrinya. Yang pertama bentuknya adalah sin A tambah B. Bentuk sin A tambah B itu dirumuskan, rumus jadinya adalah sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Nah, jadi kalau sin berarti dia sin kali cos tambah cos kali sin. Kemudian kalau dibuat A min B sudutnya pengurangan, di sini tetap sin A cos B tapi dikurangi dengan cos A sin B begitu. Jadi beda tandanya saja. Kalau tambah plus di sini plus juga. Kalau di sini kurang, maka di sini akan kurang juga. Nah, itu untuk yang bentuk sin. Sekarang bentuk cos. Cos A tambah B itu dirubah menjadi cos A cos B ditambah. Kalau di sini tambah, maka di sini dikurangi. Nah, itu pembedanya dengan yang sin ya. Jadi cos A tambah B adalah cos A cos B dikurangi sin A kali sin B. Kemudian kalau cos A min B ya, itu menjadi cos A cos B ditambah sin A sin B. Jadi kalau cos kebalikan, kalau di sininya plus, maka di sini minus. Kalau di sini minus, di sininya adalah plus. Nah, itu untuk bentuk cos. Ya, kemudian bentuk tangan A tambah B. Ya, tangan A tambah B adalah tangan A tambah tangan B per 1 dikurangi tangan A dikali tangan B. Nah, jadi bentuk tan A plus B bentuknya jadi seperti ini. Ya, kalau tan A min tan B, tan A min B berarti jadi apa rumusnya? Oke, berdasarkan ini berarti kan tan A plus B, di sini tan A plus tan B 1 dikurang tan A kali tan B. Kalau tan A min B di sini berubah jadi tan A min tan B 1 ditambah tan A dikali tan B. Nah, ini adalah bentuk penjumlahan sudut atau pengurangan sudut yang dihubungkan dengan sinnya, kemudian cos dan tangan. Jadi kalau sin bentuknya sin cos cosin, tandanya sesuai. Kalau cos 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 ditambah atau dikurangi sin sin. Kalau plus jadi dikurang, kalau min jadi ditambah. Kalau tan A plus B, tan A plus tan B. Jadi seolah tannya masuk ya. Per di bawahnya min. Tapi kalau di sini min, di sininya akan menjadi minus dan di sini plus. Oke, itu rumus-rumus yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan sudut di trigonometri. Setelah ini kita coba bahas bentuk soalnya ya, supaya kalian lebih paham apa maksud dari persamaan penjumlahan sudut ini. Nah, salah satu bentuk soal yang berkaitan dengan rumusan penjumlahan atau pengurangan sudut itu adalah salah satunya misalkan yang dicari di sini sin dari 105 derajat. Nah, kalau kita lihat 105 itu bukan sudut istimewa ya. Karena dia nilainya kalau dikurangi 180 75 derajat atau misalkan dikurangi 90 juga nilainya tidak bagus 15 derajat. Intinya
dia tidak istimewa sudutnya. Tapi berdasarkan rumus tadi kita bisa arahkan si 105 derajat ini ke sudut istimewa. Bagaimana? Nah, coba kita ingat kembali, sudut istimewa itu kan 0, 30, 45, 60, dan 90. Maaf, 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, ini 105 derajat kita arahkan pengubahannya ke 60 derajat ditambah 45 derajat. Ya, menjadi istimewa dia sudutnya 60 dan 45 gitu. Karena 60 tambah 45 kan 105 derajat. Nah, ini manfaat untuk rumusan yang penyebelahan sudut tadi. Nah, jadi ini kita anggap sebagai A, ini dianggap sebagai B. Sehingga rumusan tadi sudah muncul, sin A tambah B jadi apa? Sin A berarti sin 60 cos B cos 45 ditambah sin A cos B ditambah cos A cos 60 dikali sin B berarti sin 45. Jadi sin A cos B tambah cos A sin B. Kita coba jabarkan. Sin 60 berapa? Ya, setengah akar 3. Ini harus sudah hafal ya. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah sin 45 setengah akar 2. Sehingga didapat nilainya setengah kali setengah seperempat akar 3 kali akar 2 akar 6 setengah kali setengah seperempat akar 2 begitu. Seperempatnya kita bisa keluarkan, seperempat dalam kurung akar 6 tambah akar 2. Ini nilai dari sin 105 derajat. Jadi bentuknya dalam bentuk akar ya. Jadi pengubahannya ke dalam bentuk sudut istimewa. Ini manfaat untuk penyembelahan sudut salah satunya. Oke, ini contoh yang pertama. Kita bahas soal yang berikutnya. Di hadapan kalian sudah ada soal dari penyebelahan sudut dan pengurangan sudut trigonometri dalam bentuk soal seperti ini. Diketahui sin A 12/13 dan cos B 3/5 dengan sudut A tumpul dan B lancip. Maka nilai sin A min B sama dengan berapa? Nah, dari sini kalau kita coba atik ininya dulu. Jadi kalau dari sin A min B itu kalau kita rubah menjadi bentuk apa tadi? Ya, sin A cos B terus apa? Dikurangi betul cos A dikali sin B. Oke. Perhatikan yang diketahuinya. Di sini ada sin A. Sin A-nya 12/13. Nah, kita butuh cos A juga di persamaan ini, sehingga dari sin 12/13 ini kita coba buat segitiga siku-sikunya ya. Oke, kita buat segitiga siku-sikunya seperti ini. Siku-siku di sini, ini sudut A-nya. Nah, kemudian sudut A disampaikan di sini, sudut A-nya tumpul. Berarti sudut A itu berada di kuadran 2. Artinya sin A-nya positif, cos A-nya negatif. Kenapa? Karena A-nya sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut kuadran 2. Diingatkan kembali materi tentang trigonometrinya ya. Jadi sin di kuadran 2 positif, cos dan tangannya negatif. Jadi kita coba cari cos A-nya dulu. Bagaimana caranya? Gini. Sin A 12/13. Sin itu depan per miring. Depannya di sini 12, miringnya 13. Ya, jadi sini itu depan per miring, ini per ini. Lalu ketika di sini 13, di sini 12, pasangan trigonometri yang di sini adalah angka 5, betul. Atau kalian cari pakai Pythagoras di sini tuh. 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, kemudian diakarkan, dapatnya 5. Nah, kemudian dari sini kita bisa mendapatkan nilai cos-nya, berarti kita butuh cos di sini. Berapa cos-nya? Samping per miring 5/13. Tapi karena dia sudut tumpul tadi A-nya, berarti di sini min 5/13. Nah, begitu. Itu nilai cos A nanti akan kita masukkan di sini. Lalu diketahui di sini juga cos B. Oke, saya tulis di sini cos B. Cos B-nya 3/5. Kemudian kita selain cos B butuh sin B. Kita gambarkan lagi ya.
gambarkan lagi bentuk segitiga siku-sikunya. Jadi ini anggap segitiga yang berbeda antara A sama B nya ya. Masing-masing ada segitiga siku-siku. Cos B nya 3/5. Cos itu apa? Samping per miring. Sampingnya di sini, miringnya di sini 5. Berarti di depannya 4 ya. Ini pasangan triple Pythagoras. Kalau ini 3, ini 4 pasti 5. Nah, dari sini kita dapat sin B. Kemudian perhatikan, B itu lancip. Kalau lancip berarti dia di kuadran 1. Semuanya positif. Cosnya, sinnya, kemudian tangannya positif. Nah, sin B di sini berarti 4/5. Begitu. Ya, depan per miring. Oke. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya ya. Sin A cos B. Sin A-nya berapa tadi? Oke, kita masukkan dari sini 12/13. Cos B-nya 3/5. Oke, kemudian dikurangi cos A min 5/13, kita kasih kurung karena negatif. Sin B 4/5. Nah, jadi hati-hati dengan tanda-tanda plus minusnya ya, sesuai dengan kuadratnya, lancip atau tumpul. Kita kalikan 12 kali 3, 36, 13 kali 5, 65. Ini min kali ini jadi plus, 5-nya kalikan 4, 20. 13 kali 5 adalah 65. Sehingga didapat, tambahkan 56/65. Nah, ini jawabannya untuk soal yang seperti ini. Jadi, sekali lagi, dicari nilai trigonometri yang lain ya, dari yang diketahui di soal. Berdasarkan segitiga siku-siku yang samping miring, depan miring, itu dasar-dasar trigononya diingatkan kembali. Oke, kita coba bahas soal yang berikutnya. Perhatikan, di hadapan kalian sudah ada soal kembali. Kita bacakan soalnya. Diketahui A tambah B sama dengan pi per 3. Pi kalau dalam trigono itu nilai 180 ya. Ini bisa jadi 180 dibagi 3 itu 60 derajat, kurang lebih begitu. Dan sin A kali sin B nya sama dengan 1/4. Nilai dari cos A min B itu sama dengan berapa? Nah, itu yang dicari. Coba kita jabarkan dari yang ditanyakan terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada nilai cos A dikurang B. Oke, diingatkan kembali apa rumus cos A min B? Oke. Cos A cos B ya, cos. Kalau negatif di sini ditambah di sini ya, sin A kali sin B. Di soal kita sudah tahu nilai sin A sin B-nya 1/4. Tapi cos A cos B-nya belum ada. Bagaimana? Nah, berarti tahapan awalnya di sini ketahui A plus B kebetulan. Jadi kita buat cos A plus B-nya dulu di sebelah sini ya. Cos A tambah B. Hampir mirip tapi minus di sini ya. Cos A cos B dikurangi sin A sin B. Jadi hampir sama. Kalau ini min jadi plus, kalau sini plus jadi min. Kita masukkan angkanya. A plus B sudah ada di sini, pi per 3 cos pi per 3. Cos A cos B kita butuhkan, kita cari ya. Jadi ini dalam bentuk cos A cos B saja, biarkan, karena kita mencari ini dulu. Sin A sin B sudah ada di soal, di sini 1/4. Oke. Berarti muncul nih, pi nya 180 dibagi 3. Berarti 60. Cos 60 berapa? Betul, setengah. Diingatkan kembali nilai trigonometri dasarnya. Cos A dikali cos B ya, cos A dikali cos B dikurangi 1/4. Sehingga kalau kita nyari cos A cos B, ini 1/4-nya pindah ke sini, jadi 1/2 ditambah 1/4 ya. Jadi cos A cos B sama dengan 1/2 tambah 1/4 sama dengan ini 2/4, 3/4. Nah, cos A cos B nya 3/4. Oke ya, jadi cos A cos B nya adalah 3/4. Kita masukkan ke persamaan awal. Dari sini kita masukkan ke sini ya. Cos A cos B nya sudah ada 3/4. Oke. Kemudian ditambah sin A sin A kali sin B 1/4. Oke. Sehingga didapat 3/4 tambah 1/4, 4/4. 4/4 itu berapa? 1. Betul. Jadi nilainya untuk cos A min B untuk soal ini adalah nilainya 1. Nah ini
aplikasi untuk soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan kos dan pengurangannya gitu. Oke, semoga paham ya. Lanjutkan lagi, di depan sudah ada soal tentang tangen nih. Kita coba bacakan soalnya. Ketiga sudut pada segitiga ABC lancip dengan sin A-nya 3/5 dan cos B-nya 24/25. Maka nilai tan C dari segitiga ABC itu berapa gitu. Jadi segitiga ABC itu segitiga sembarang dan sudutnya itu lancip semua. Dimana nilai sin A-nya segini, kemudian nilai cos B-nya adalah 24/25. Pertanyaannya tan C-nya. Nah, kita coba ke pertanyaannya terlebih dahulu. Tangen C. Kira-kira bagaimana mencari tangen C? Di sini nggak ada C-nya ya, yang ada A sama B. Coba kita analisis dulu ya. Dalam segitiga ABC, berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu adalah 180 derajat. Ya. Oke, jadi ini rumusan dasar dalam segitiga. Jadi kalau kita ingin mencari sudut C dari sini, karena dicari adalah C ya, kita buat sudut C dari sini berarti 180 dikurangi A tambah B begitu. Ya. Nah, jadi sudut C ini kita ganti dengan ini. Kita coba lihat. Jabarkan di sini tan C. Berarti tan C-nya kita ganti itu 180 dikurangi A tambah B. Muncul 180 derajat dikurangi A plus B, atau ini kita anggap 180 min alfa. Ini kuadran kedua, 180 dikurang alfa. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi trigono yang di kelas sebelumnya, ada rumusan tan 180 min alfa. Ya, tan 180 min alfa itu adalah sama dengan kuadran 2, tan itu negatif, min tan alfa. Alfanya sini A plus B. Nah, jadi minus dari tan A plus B gitu. Ya, ini dasar trigono di kelas 10. Tan 180 min alfa adalah min tan alfa. Nah, jadi ini sudah muncul nih A sama B-nya berdasarkan yang diketahui. Sehingga kalau kita jabarkan, ini min-nya di luar ya. Tan A plus B itu kan tan A tambah tan B per 1 dikurangi tan A dikali tan B. Jadi kita butuh tangen A dan tangen B dari apa yang diketahui. Kita coba gambarkan segitiganya untuk yang A dulu. Oke, ini yang A. Ya, yang A diketahui sin A-nya 3/5. Sin A-nya 3/5. Berarti sin itu depan per miringnya 5. Berarti di sini 4. Dicari tangennya. Tangen itu depan per samping, berarti 3/4. Nah, dapat tangen A-nya 3/4. Kemudian sudut B kita gambarkan di sini. Sudut B yang diketahui cos B ya. Cos B-nya 24/25. Berarti 24-nya di samping, di sini 24, 25-nya di miring. Nah, tegaknya berarti itu 7, sehingga di sini tangan B-nya berarti depan per samping, 7 dibagi 24. Nah, kita punya data tan A dan tan B, masukkan ke sini nilainya. Sehingga di sini min tan A kita masukkan nilai 3/4 tambah tan B-nya 7/24 dibagi 1 dikurangi tan A 3/4 dikali tan B-nya 7/24. Nah, seperti itu ya. Lanjut, kita selesaikan. Ini penyebutnya adalah 24 ya. Ketika penyebutnya 24 berarti di sini 24, di sini berarti dari 24 bagi 4, 6 kali 3 18 tambah 7 ya. Kemudian di bawahnya 1 dikurangi, kalikan 3 kali 7 21. Kemudian 4 kali 24 96. Oke. Ini nilainya. Ya 18 tambah 7 25/24, ada min di sini, kita masukkan minnya 25/24. Kemudian di bawah ini satunya kita anggap 96/96 ya.
96 dikurang 21 itu 75. 75 per 96. Nah, ini dapat yang bawahnya. Sehingga kalau kita selesaikan nih 25 per 24 dikali dibalik jadinya kalau dikali 96 per 75 yang bawahnya. Nah, kita coba selesaikan. 25 coret sini, sisa 23 di bawah. Kemudian 24 dengan 96 juga bisa dicoret 4 di atas. Sehingga didapat nilai hasil akhirnya adalah min 4 per 3. Nah, itu hasil dari soal ini. Dapatnya adalah min 4 per 3. Nah, begitu. Ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan penyebelahan dan pengurangan sudut dalam trigonometri. Ya, silakan di-review lagi dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe video ini, kemudian share, komen sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan video update terbaru dari Pak Mul. Sekian dari Pak Mul, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.